Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Malim Soleh Rambe. Inilah kartu peserta UKIN atau ujian kompetensi kinerja bimbingan dan konseling mahasiswa PPG angkatan 1 Universitas Negeri Padang. Dengan topik layan hari ini yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Kemudian dilaksanakan pada hari ini Senin 19 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Anda semuanya, coba semuanya duduk dengan tertib, dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Anda semuanya? Kabarnya sehat? Pak lihat dari wajah-wajahnya ini cukup sehat semuanya ini. Apalagi ini adalah kategori semua beberapa orang anggota OSIS. Oke Anda semuanya, pertama Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya yang sudah meluangkan waktu dalam rangka kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Mudah-mudahan ilmu dan topik yang kita bahas nanti kiranya menjadi amal ibadah insya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita tentu yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Kemudian salawat dan salam kepada Yang Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke Anda semuanya tetap semangat. Oke. Nah sebelum kita mulai, yang namanya kita punya Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita ya siapa yang memimpin doa? Silakan. Untuk memulai Bimbingan kelompok. untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok, baiklah terlebih dahulu kita berdoa supaya berjalannya bimbingan ini dapat diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Ananda Said yang sudah memimpin doa. Kemudian kita langsung dulu pengakraban ini dulu, saling memperkenalkan diri dulu. Yang pertama tentu yang Anda perkenalkan secara sukarela adalah nama dan kelas itu saja secara singkat. Silakan, siapa yang lebih duluan? Oke, silakan, izin dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Al-Kahdi, biasa dipanggil Said atau Adit. Saya merupakan siswa kelas 12 IPA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakan secara sukarela untuk memperkenalkan dirinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hamdi Rambe dari 12 MIPA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jingga Ramadhani, biasa dipanggil Jingga. Saya berasal dari 12 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Tinggal sudah semuanya. Oke, berarti Anda semuanya sudah mulai saling mengenal ini ya. Apalagi ini dari berbagai macam kelas dan juga berbagai macam tingkat ya. Oke. Namun kita tidak cukup perkenalan saja agar semakin akrab dan juga semakin saling mengenal. Kita namanya permainan rangkaian nama, tapi cukup kita hanya menyebutkan nama dan juga nama tokoh, terutama dalam hal pergaulan bebas ini. Siapa kira-kira yang menurut Anda tokoh yang Anda idolakan menjadi pribadi yang baik, tidak terkena pergaulan bebas begitu? Boleh tokoh laki-laki ataupun boleh tokoh perempuan. Bagaimana semuanya? Mengerti? Kita mulai dari sebelah kanan. Oke, silakan Ratri menyebutkan nama panggilan dan nama tokoh yang menjadi panutan gitu. Oke, silakan. Nama saya Ratri, tokoh panutan saya Nabi Muhammad SAW. Oke, silakan bagus ya. Ratri. Oke, silakan Kristi. Nama dia Radhi, idola dia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. Nama saya Gusti, panutan saya Ibu Kartini. Oke, Kartini ikut tangan dulu. Ikut. Ini Bapak ya, namanya Ratri dari Muhammad SAW. Kemudian Gusti adalah Raden Ajeng Kartini. Kemudian Tio adalah panutannya itu Cici Bibi, Reni panutannya
panutannya Rahmat Yudusia, Rahmat itu Deddy Kombuzer, kemudian Ananda sama RA Kartini, Hamdi, BJ Habibie, Jingga Mungko, dan Saib itu Al-Fatih, Sultan Al-Fatih ya, kemudian Nadira itu Muhammad SAW. Nama Bapak Malim Sulerambe, tokoh panutan adalah Pak Hojas. Oke, tangan semuanya. Sudah melaksanakan perkenalan rangkaian nama, sudah tampak akrab, dan sudah tahu nama teman Anda siapa. Tapi kembali Bapak ingatkan, kita ini adalah kegiatan formal menjaga sikap dan etika kita, cara duduk dan sebagainya, sehingga kita maksimal dalam mengikuti kegiatan ini. Oke, pada hari ini Anda semuanya, topik dari pelayanan kita adalah pergaulan bebas di kalangan remaja. Ada beberapa tujuan kenapa ini kita bahas. Tujuan umum tentu Bapak berharap dengan topik ini dibahas, Anda nanti tentu bisa menghindari pergaulan bebas pada zaman sekarang ini. Karena memang ketika Bapak melaksanakan asesmen kepada Anda semuanya di naik kelas kemarin itu kebanyakan bermasalah dalam bidang muda-mudi. Makanya Bapak membuat kegiatan bimbingan kelompok itu dengan topik ini. Kemudian tujuan khususnya adalah yang pertama, nanti kita akan mencoba pada kesempatan ini adalah mahasiswa atau Anda menganalisis apa sih faktor penyebab daripada pergaulan bebas di kalangan remaja, yaitu termasuk kategori C4. Kemudian yang kedua adalah siswa atau peserta didik Anda semuanya mampu menganalisis apa sih dampak-dampak dari pergaulan bebas itu kalau umpamanya terjadi pada diri Anda atau orang lain begitu. Apa dampaknya terhadap diri dan orang lain begitu. Nah, itu termasuk juga kategori C4. Kemudian yang terakhir, yang terpenting adalah tujuannya kita ini melaksanakan Anda semuanya mampu mengkritisi dan menentukan, mengarahkan tips dan cara Anda bergaul secara sehat, tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas. Itu termasuk kategori C6 begitu. Inilah tujuan layanan bimbingan kelompok kita pada kesempatan ini. Namun tentu Bapak sampaikan dulu kepada Anda semuanya, sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah pernah melaksanakannya? Oke, kalau sudah coba apa yang Anda pahami dengan bahasa yang sederhana yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Siapa? Bimbingan kelompok adalah pembukaan pendapat, Pak. Oke, Hamdi menyampaikan dengan kelompok itulah pembukaan pendapat atau Saling menyampaikan pendapat, Pak. saling menyampaikan pendapat. Bagus, tekan dulu, tapi namun di sini Bapak jelaskan kembali sehingga memang Anda paham betul. Yang katakan dengan bimbingan kelompok ya seperti ini, kita nanti akan berdiskusi, membahas topik, baik dia topik bebas atau topik tugas, lah dikatakan secara sederhana dengan pengertian bimbingan kelompok. Kemudian tentu ada pertanyaan, bagaimana cara pelaksanaannya? Coba, ada yang tahu cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini? Ya seperti ini, kita nanti akan berdiskusi, Bapak akan memberikan materi, nanti Anda akan menyampaikan ide, pendapat, masukan, bacaan kepada topik-topik yang kita bahas. Dan nanti itu kita berharap ketika Anda menyampaikannya itu, sampaikanlah secara sukarela. Tidak ada paksaan, karena yang dikatakan dengan kemajuan diri kita itu adalah bagaimana bersumber dari niat diri kita sendiri. Jadi sampaikanlah secara terbuka, secara sukarela. Kemudian Bapak berharap nanti Anda aktif menyampaikan ide atau pendapat. Tapi jangan pula nanti ya kalau ada teman yang jarang berbicara, silakan kita berikan semangat untuk dia berbicara. Kita di sini namanya belajar. Kalau ada pun umpamanya nanti ada yang pandai ngomong, maka berbagilah dengan teman sehingga kita semua sama-sama hebat. Itulah tata cara pelaksanaan daripada bimbingan kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok, yaitu kekuatan kita bersama. Karena ini adalah kita bersama untuk membahas topik. Kemudian yang terakhir, Bapak berharap Anda dan juga Bapak berkomitmen menjaga kerahasiaan dari apa-apa yang kita perbincangkan di sini. Jadi kalau seandainya apa yang kita bincangkan di sini nanti menyangkut masalah pribadi, masalah orang lain, maka tidak ada yang mengumbarkannya keluar. Kita semuanya mengunci dan menjaga kerahasiaan daripada apa yang kita perbincangkan di sini. Kecuali itu perlu dan minta izin kepada orang yang bersangkutan. Oke, bagaimana Anda semuanya? Mengerti? Mengerti ya tentang pelaksanaan daripada bimbingan kelompok kita ini ya? Oke, sekarang coba semuanya tetap semangat. Kita Bapak lihat wajah senyum, jangan tegang.
kita relax saja sehingga nanti kita lebih tenang dan lebih mantap dalam melaksanakan pembahasan. Oke Bapak lihat di samping kanan semuanya sudah senyum dan sudah siap dan suasana psikologis juga sudah mulai dekat. Samping kiri Bapak coba mungkin duduk dulu HP-nya disingkatkan dulu ya. Nah, kita fokus. Oke, sudah mulai Bapak lihat bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Bagaimana Anda semuanya bisa kita mengikuti kegiatan selanjutnya? Oke, nah kalau Anda sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan kelompok, kegiatan kita ke depannya atau selanjutnya ini adalah akan membahas dan juga mengupas secara tuntas tentang tadi. Pertama adalah faktor penyebab pergaulan bebas, yang kedua adalah dampak dari pergaulan bebas, kemudian yang ketiga adalah tips dan cara kita untuk terhindar dari pergaulan bebas atau bisa menjadi pergaulan yang sehat. Inilah kegiatan kita selanjutnya dengan ide dan pendapat Anda semuanya. Oke, siap kita untuk selanjutnya? Oke, kalau siap Anda semuanya, kita mulai dari sebuah video pengantar dulu. Nanti video ini Anda lihat dan nanti Anda berkomentar apa sih kira-kira makna dari video ini menyangkut judul kita. Oke. Jadi dia silakan dilihat ya. Buka diri sedikit boleh ya. Gitu. Tunggu. Gue mau tanya sama lo. Jadi Anda lihat bagaimana situasinya. Rupanya ini sesuai nih ya. Mereka nampaknya ini Anda bisa melihat mereka berbicara ini. Tetap dia ingat perkataan pacarnya. Gue mau tanya sama lo. Katanya lo udah kenalan. Lo kan udah belajar sama gue sebelumnya. Iya, gue tahu gue udah kenalan. Tapi semua itu hanya dari gue. Gue cerita sama lo, karena gue percaya lo beda dari yang lain. Oke lah, sesuka lo mau ngapain gue. Tapi satu, jawab pertanyaan gue. Pertanyaan apa? Seandainya ibu atau adik kandung lo dizinai, apa lo ikhlas? Baik. Bagaimana itu? Begitu ada masalah yang bersangkutan, dan yakinlah Allah pasti akan kasih ganti yang lebih baik, pasti 100% nggak ada kelakuan pasti diganti kalau kita doanya kayak gini dan terus kata Allah. Terus kenapa harus sedih? Jadi begitu ada masalah, oh berarti mau dikasih yang lebih baik. Kalau diterusin, ya udah berarti akan nyambung lagi dengan yang lebih baik. Kita lihat linknya seperti apa Untuk jadi. mata ini masih banyak sekelilingku yang perhatian dan sayang padaku. Teman sekolah, aku percaya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kenapa dia tetap semangat? Bahkan justru dia semakin lebih baik dan sekolahnya tak berjalan.
Dan tentunya kita lihat dari berhasil. Oke, itulah tadi video pengantar yang bisa Bapak berikan kepada Anda semuanya. Anda lihat seperti apa sih video itu? Coba saya ingin berbicara. Itu termasuk apa itu? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Kategori seks dan pacaran. Kira-kira apa lagi jenis-jenis yang lain daripada pergaulan bebas yang Anda lihat di masyarakat atau di kalangan remaja sekarang ini? Narkoba. Oke, narkoba. Tawuran. Oke, tawuran. Apalagi? Mabuk-mabukan. Balapan liar juga itu kategori pergaulan bebas ya. Nah, yang lain masih ada? Yang seperti obat-obat terlarang itu juga kategori pergaulan bebas. Apalagi banyak terjadi itu justru malah sekarang berkumpul-kumpul malam-malam di rumah, begadang tidak tidur sampai subuh bahkan. Itu kategori adalah pergaulan bebas yang tidak tentu arah dan tujuan dari mereka begadang. Inilah tadi contoh video ataupun apa namanya itu orang-orang yang melanggar daripada pergaulan bebas. Apa ending yang Anda lihat dari video tadi? Penyesalan. Apa? Penyesalan. Nah, kenapa Anda bisa menyampaikan penyesalan terjadi pada si anak tadi? Coba sampaikan saya. Dikenakan pada awal yang melakukan pergaulan bebas, Ya. yang itu tentu berdampak buruk kepadanya yang menyebabkan penyesalan dan akhir. Oke. Yang Anda lihat apa penyesalannya, apa yang terjadi dengan anak tersebut? Silakan, yang lain. Silakan. Anda silakan. Perubahan Pak. Perubahan apa itu? Dari yang buruk menjadi yang baik ya Pak. Nah, pertama apa yang terjadi pada dia? Melakukan seks bebas Pak. Melakukan hubungan seks dengan pacar, diajak oleh pacarnya karena ingin diberikan sayang ya. Iya. Nah, namun Pada akhirnya dia juga bisa Pak. Terus berubah menjadi yang lebih baik. Oke, itu kalau dia berubah banyak di masyarakat, lagi di Jakarta dan juga pelajar-pelajar di kota metropolitan justru malah dia putus sekolah. Pas sudah tidak perawan lagi putus sekolah, akhirnya dia menjadi wanita-wanita malam begitu. Akhirnya tujuan hidupnya tidak terarah begitu. Oke, itulah tadi sudah kita membahas sedikit tentang pengantar daripada dengan kelompok kita ini. Nah, sekarang jenis-jenisnya sudah tahu ya. Apa jenis-jenis daripada pergaulan bebas tadi? Ada apa tadi? Ada terus seks bebas, tawuran, balap liar, dunia malam. Bisa dan game. Iya, kecanduan game bisa juga, apalagi kecanduan game yang sudah menyangkut psikologis itu berbahaya juga. Nah, oke, yang lain? Nah, ya berkumpul-kumpul malam tanpa arah dan tujuan. Oke, inilah dia tentang jenis-jenis daripada pergaulan bebas. Oke, lanjut tentang apa sih faktor penyebab? Kenapa seperti wanita tadi atau orang-orang bisa ikut ke dalam pergaulan bebas? Coba siapa yang berpendapat? Kurangnya pendidikan. Angkat tangan. Oke, silakan Anda. Kurangnya perhatian dari orang tua Pak. Kurangnya perhatian dari orang tua. Yang lain yang belum berbicara silakan ya. Oke, silakan. Kurang bersedia itu. Nah, oke, bermusara lah. Siapa yang duluan ini? Oke. Lingkungan Pak. Tunggu dulu. Silakan dulu ya, Tio. Oke. Siapa? Kurang bekerja tidak memiliki teman. Nah, bagus sekali. Ini yang terjadi banyak ini. Nah, coba mungkin bisa diceritakan seperti apa? Atau yang lain silakan. Kurang berhati-hati dalam memilih teman. Dari Reni tersebut Pak, Ya. kurang berhati-hati dalam memilih teman. Kan menurut pengalaman saya, Ya. kalau misalkan teman di lingkungan atau di misalkan di pergaulan kita sama yang lain itu kadang teman itu beda Pak. Kalau menurut saya Pak, Oke. soalnya teman itu kebanyakan malam baru melakukan pergaulan bebasnya Pak. Kadang siang biasa aja. Oke, Karena biasa aja Pak. Soalnya kalau remaja yang mungkin seumuran kayak kita melakukan Iya. pergaulan bebas, kemungkinan besar malam. Jadi kalau siang ya tidur biasa aja gitu. Berarti kalau di sekolah mungkin biasanya, tapi ketika sampai ke rumah dia malam justru malah berperilaku yang tidak baik begitu ya. Oke, bagus pendapatnya. Nah, apa tadi? Penasaran seperti apa? Coba yang lain menjelaskan. Seperti apa?
Ini bagaimana? Anda yang di samping tadi ada faktor keluarga, oke. Kemudian faktor salah memilih teman. Kemudian ada faktor apa tadi? Lingkungan. Lingkungan seperti apa ini? Coba jelaskan mungkin. Ajakan teman kok. Nah, bagaimana maksudnya itu Najera? Ajakan teman. Terhasut sama Ya bagus, coba kita belajar ini. Kita kan belajar menyampaikan ide. Tidak ada yang sempurna di sini. Kita semuanya belajar. Jadi coba berani Anda menyampaikan ide. terhasut sama omongan teman yang mengajak pakai bahan larang. Berarti rayuan teman tadi kan? Karena mungkin diajak sekali dua kali mau, akhirnya kecanduan dan dia masuk kepada dunia pergaulan bebas. Kalau merokok katanya bencong, justru di Taman Melati itu bencong-bencong merokok. Artinya jangan sempat banyak seperti itu. Kalau umpamanya udah merokok, dianggaplah umpamanya inilah yang dia punya saya dunia ini, pokoknya gagap lah gitu. Padahal banyak sebenarnya dampak dari merokok tersebut. Kalau kita bahas ya ada faktor itu, ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau dia faktor internal berasal dari dalam dirinya seperti pemahaman yang kurang, kemudian imannya yang kurang, benteng dirinya yang lemah, sel mekanismenya pertahanan dirinya yang lemah. Kalau faktor luar seperti apa tadi? Lingkungan sekolah, jadi lingkungan kita. Tapi Bapak berharap sepas-pasan apapun ekonomi kita, marilah kita mencari secara halal. Apalagi sempat menjual diri banyak di sini. Dan dianggap ada beberapa tahun 2016 itu SMA itu yang kerjanya dengan om-om dia dapat upah. Apalagi mahasiswa banyak yang kampus namanya. Artinya banyak mereka ambil kuliah cari uang dengan pejabat-pejabat seperti itu. Ya banyak sekali hal-hal yang terjadi di kalangan remaja, terutama ya siswa lah begitu. Bebas. Sekarang apa sih dampak atau akibat kalau seandainya kita itu masuk terjerumus dalam pergaulan bebas? Silakan, mana pendapatnya ini? Kehamilan yang tidak diinginkan. Mantap sekali, kehamilan yang tidak diinginkan. Seperti video tadi, kalau dia sudah mencoba berpacaran, membuka diri, akhirnya apa? Bisa jadi nanti seperti dikatakan oleh teman kita hari ini, akhirnya hamil lah di luar nikah. Oke, yang lain? Coba Ratri, isinya. Nah, coba kita belajar di sini ya. Tidak ada kita yang hebat di sini, tapi Anda mau mencoba untuk ya. Misalnya kayak hamil di luar nikah kan malu keluarga jadi. Akhirnya apa namanya itu? Pandangan ya. Pandangan orang terhadap kita tuh jahat. Pandangan orang bukan cuma kita ya, tapi keluarga. Bahkan ada keluarga yang tidak mau keluar rumah karena malunya luar biasa begitu, karena anaknya itu terjerumus dalam pergaulan bebas begitu. Apalagi yang perempuan hamil di luar nikah. Oke, yang lain bagaimana? Apalagi dampaknya? Prestasi menurun Pak di bidang akademik. Apa? Menurun Pak. Prestasi menurun. Kenapa kira-kira tuh? Ya, karena kan sebelum masuk ke dalam pergaulan bebas Pak, meningkat dalam belajar itu Pak, dapat nilai baik. Tapi sekarang karena udah masuk ke dalam pergaulan bebas, otomatis kan nanti kalau misalnya lulusan tes bebas kan dia ambil gitu Pak. Jadi nggak sekolah lagi, jadi akademiknya berkurang gitu Pak, menurun gitu nilainya Pak. Dan kalau nggak dikasih sama orang tua kan otomatis dia mendendam sendiri gitu Pak. Jadi beban pikiran, nilainya menurun jadinya Pak. Betul sekali. Apalagi dampak daripada kalau kita masuk ke dalam pergaulan bebas. Kematian. Oke, bagaimana itu maksudnya saya? Maksudnya gitu, kita kan melakukan pergaulan bebas. Oke. Otomatis tentunya kita memakai narkoba. Karena pergaulan bebas kan kita terbiasa memakai obat terlarang yang akhirnya akan menyebabkan overdosis dan berakhir dengan kematian. Nah, betul sekali. Ini kalau dampaknya banyak. Sosial Pak. Apa? Benefit sosial. Seperti apa itu? Misalnya rasa empati diganti dengan egois. Oke, penyakit sosial ya, jelas. Kalau umpamanya orang melaksanakan pergaulan bebas, apalagi hal-hal yang negatif seperti tadi seks, kemudian dunia malam, itu penyakit sosial. Di sini penyakit sosial yang dikatakan penyakit sosial adalah
orang-orang yang cacat secara sosial. Bahkan nanti bisa menjadi penyakit apa? Penyakit mental. Kalau sudah narkoba tadi, saya tentu penyakit HIV, apalagi kanker rahim, apalagi penyakit sifilis kalau yang laki-laki. Sifilis itu yang laki-laki, kalau laki-laki umpamanya berhubungan seks di luar sana, nanti mana tahu dia itu terkena penyakit, nah, maka akan kemaluannya itu akan bernanah ataupun banyak penyakit-penyakit yang datang kepada kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Inilah dampak dari kalau umpamanya itu misalkan pergaulan bebas dalam bilang berpacaran. Yang lagi hilangnya rasa malu. Nah, bagaimana itu, Hamdi? Seperti seks dan kerangan dan Iya. kerangan. Seperti tadi ya, bagaimana dibahasnya? Dipegangnya pahanya ya. Nah, tidak ada rasa malu lagi. Ya? Sudah mengerti ya? Sudah. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita laksanakan sedikit dulu permainan dulu. Silakan semuanya berdiri. Oke. Silakan juga berdiri. Permainannya adalah kita sekarang adalah uji konsentrasi ini. Nah, uji konsentrasinya adalah coba sebutkan apa yang Bapak tunjuk. Oke, paham? Siapa yang salah berarti kurang konsentrasi ini. Oke, silakan. Ya, nanti kita berikan hukumnya menyanyi lah atau pemain bakat begitu ya. Siap semuanya, yang jelas kita relax. Kita gunanya ini melaksanakan ice breaking biar Anda tak relax untuk kita satu pembahasan lagi. Oke, siap semuanya? Oke, pegang hidungnya. Oke. Pegang rambut. Berarti aman. Oke. Pegang rambutnya. Oke, pegang lutut. Oke, tahan semuanya. Oke, duduk silakan, duduk kembali. Bapak lihat masih konsentrasi semuanya dan masih semangat. Oke, sekarang lanjutkan kembali. Sudah 2 pembahasan yang sudah kita bahas. Sekarang ini yang terpenting sekali Anda semuanya. Sebagai generasi muda, sebagai generasi remaja, apa sih tips dan cara kita agar terhindar dari pergaulan bebas atau bisa bergaul secara sehat? Oke, bagaimana kira-kira? Mencari teman yang baik. Mencari teman seperti apa itu, Anda? Seperti iman yang kuat. Jadi maksudnya Anda itu mencari teman yang baik, yang seperti yang alim, yang baik gitu ya. Oke, bagus. Tahan dulu. Dia udah mau mencoba ya, bagus. Yang lain? Meningkatkan iman dan takwa. Meningkatkan iman dan takwa. Seperti apa itu, Andi? Mendekatkan diri kepada Allah. Apakah memang dengan cara itu kita bisa menjadi bergaul sehat atau bagaimana? Kan kalau kita udah paham tentang agama Pak, pasti yang dilarang tidak dilakukan. Karena memang sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Yang lain, apa langkah kita? Menjadi pemahaman tentang dampak dari pergaulan bebas. Ya, betul sekali. Seperti apa itu umpamanya di mana? Misalnya menjadi pemahaman ini bisa dari pengalaman orang lain Bagus. atau dari buku-buku. Oke. Nah, sekarang kan sudah serba zaman canggih. Kita bisa searching apa dampaknya semua sudah ada di dunia maya. Jadi kalau kita tidak mencari itu, maka jangan-jangan kita mudah terpengaruh oleh orang lain begitu. Oke, yang lain. Memikirkan apakah itu baik atau tidak menjadi. Oke, artinya sebelum kita berbuat, kita pikirkan dulu apakah itu baik atau tidak. Oke, yang lain. Memilih atau memilah pergaulan. Memilih atau Memilah pergaulan. memilah pergaulan. Artinya seperti apa dalam pemilihan itu? Tentunya kalau kita dalam bergaul Pak, yang baiknya aja yang diambil Pak, yang buruknya tinggalkan. Bagus sekali artinya karena tidak semua loh manusia itu baik kan. Teman kita walaupun dia jahat pasti ada baiknya, tapi jangan yang jahatnya itu kita transfer ke diri kita. Nah, justru kita transfer yang baik itu ke dalam diri kita. Oke, yang lain? Mengisi waktu luang dengan menjalankan hal yang positif. Nah, ini dia. Jangan sibuk main game,
Jangan sibuk main HP, menonton yang tidak penting. Justru malah sibukkanlah kegiatan dengan hal positif. Seperti apa itu? Olahraga, good. Apalagi? Apalagi? Membaca. Bertambah wawasan kita. Apalagi? Anda yang suka sini? Daripada melukis bisa apa? Memasak, menolong orang tua kan daripada tidak ada kegiatan. Nah, apalagi? Nah, yang Anda laksanakan mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi menolong orang tua, apa? Membaca Al-Quran lebih hebat lagi, karena itu sudah termasuk daripada kategori daripada peningkatan keimanan dan keagamaan. Oke, yang lain masih ada? Nah, sekarang Anda kan sudah mengerti ini, mulai dari jenisnya, kemudian apalagi tadi faktor penyebab, dampak, sampai yang terakhir ini tadi cara kita. Sekarang kira-kira kapan Anda laksanakan ini? Ya? Kapan? Mulai dari sekarang. Karena Bapak tidak mau nanti siswa Bapak semuanya tiba-tiba ada sudah kabar menjadi perokok berat, menjadi narkoba, kemudian sudah apalagi seperti video tadi dia sudah berpacaran yang lebih, kalau bisa say no to drugs, say no to love. Katakan tidak pada pacaran, katakan tidak pada obat terlarang, tapi katakanlah yes untuk belajar. Ini yang terpenting sekali bagi Anda semuanya. Kalau ini terjadi kebosanan, tidak dewasa menyikapi, jangan-jangan nanti kita karena sibuk main HP terlihat pula video yang tidak. Artinya kita harus memiliki cara menghindari kebosanan ketika belajar di rumah. Ya, seperti apa? Menolong orang tua, membaca, literasi, main gitar, melukis dan sebagainya, sehingga Anda tidak bosan belajar dari rumah. Oke, bagaimana Anda semuanya? Sudah cukup jelas ya? Oke, sekarang tiba kita di bagaimana sih sebenarnya kesimpulan ataupun kesan Anda tentang materi dan juga pembahasan kita kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Coba salah satu atau beberapa orang di antara Anda semuanya, apa sih yang Anda dapatkan dari topik yang kita bahas dan bagaimana kesan Anda mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Oke, silakan saya. Oke, mohon yang lain. Pergaulan bebas merupakan pergaulan yang tidak sehat dan memiliki dampak negatif terhadap diri sendiri, keluarga maupun lingkungan. Oke, artinya berdampak negatif baik diri sendiri, lingkungan dan sebagainya. Kan salah? Silakan Ahmad. Menurut saya Pak, pergaulan bebas adalah perilaku seorang remaja maupun tidak remaja yang di luar batas norma-norma masyarakat. Oke, artinya sudah melebihi ya. Dan menurut saya faktor dan pergaulan bebas itu mempunyai beberapa faktor. Menurut saya faktor ekonomi, sosial, pemahaman dan lain-lain. Dan juga dampak yang dialami oleh seorang remaja yang sudah tergabung dalam pergaulan sosial itu mempunyai dampak pada dirinya sendiri, orang lain maupun status keluarga, status di dalam keluarga. Dan menurut saya Cara yang lain kita itu menjaga cara untuk terhindar dari pergaulan bebas itu adalah lebih mendekati diri kepada Allah supaya dijauhkan dari yang namanya pergaulan bebas. Oke, sempurna sekali. Tangan dulu untuk teman kita Ahmad sekali. Jadi artinya dari apa yang kita bahas ini Anda akan menemukan cara, tips dan sebagainya sehingga Anda terhindar dari pergaulan bebas. Oke, sekarang apa kesan dan pesan Anda daripada kegiatan ini? Oke, silakan mewakili Anda siapa? Tio. Kita lebih tahu dampak kayak bahayanya. Oke, kalau dari segi materi ya, dari segi diri Anda bagaimana dengan kegiatan ini? Anda apa yang rasakan? Itu semakin apa? Paham Ya, bahaya. Kemudian apa lagi? Semakin percaya diri. Anda kan semakin percaya diri ini. Kalau Anda berpendapat dan sebagainya semakin percaya diri. Apa lagi? Bimbingan kelompok. Dari Pak Andi bisa lebih baik menghadapi pergaulan bebas Pak. Karena kan Andi udah tahu entah apa sebab pergaulan bebas, cara-caranya untuk menghilangkannya Pak. Oke. Kalau dengan kegiatan ini Anda senang atau gimana? Kalau
senang Pak. Ya, karena dapat teman-teman baru ya. Oke, tapi nanti jangan diminta nomornya ya, tak boleh ya. Karena saya lihat Anda memiliki tadi beberapa orang. Oke, tapi itu hanya sekedar intermezzo dan humor, jangan dimasukkan ya. Oke, jadi artinya dengan kegiatan ini Bapak berharap memang Anda memiliki power atau seluruh mekanisme pertahanan diri sehingga Anda tidak mudah digoyahkan ataupun termudah masuk kepada pergaulan bebas. Oke, Anda semuanya, kita akan laksanakan evaluasi singkat sebentar. Ini dia lembar evaluasinya. Anda silakan isi, saya jelas. Silakan disebarkan kepada teman-temannya. Oke, silakan dibagikan. Oke, silakan. Apa kasih waktu hanya 2 menit. Silakan dilihat. Depan juga bisa melihat ini evaluasi dari kegiatan kita. Silakan lihat. Oke, aku berharap tidak ada yang bersuara mengisinya. Sudah tetap diisi, cukup Anda isi. Anda lihat di situ, coba ada keterangannya adalah SS sangat sesuai. Itu skornya 5. SS itu contoh nomor 1. Saya mendapatkan pengalaman baru mengenai pergaulan bebas. Kalau sangat setuju, checklist di situ sangat setuju. Kalau sesuai, itu poinnya 4. Kalau CS itu cukup sesuai, kalau KS itu kurang sesuai, dan STS itu sangat tidak sesuai, sampai ke bawah. Ya, checklist saja mana yang Anda pahami dari yang kita bahas tadi, silakan. SS sama sesuai, checklist saja kira-kira. Oke, sudah dicari semuanya? Oke, kalau sudah, maka hitunglah skornya. Ini evaluasi hasil ya. Itu skornya itu jumlahkan poinnya. Tadi kalau Anda memilih SS berapa poinnya? 5. Poinnya 5. Berarti itu berapa SS kali sekian. Kalau Anda S poinnya 4 kali sekian, berapa jumlahnya? Dapat, langsungkan masuk rumusnya. Artinya jumlah skor yang dapat berapa? Umpamanya dapat 40. 40 dibagi 50 kali 100. Maka nanti Anda akan menemukan, coba hitung saja di situ. SS itu 5, S itu 4. Cocokkan dengan di sini. Berarti inilah tingkat pemahaman yang dapatkan dari materi kita ini. Ada yang sangat baik, ada cukup baik, ada kurang baik, dan ada sangat kurang baik. Oke, sudah? Sudah dikategorikan? Oke, silakan dikumpulkan saya. Terima kasih Anda semuanya sudah kembali fokus. Oke, terima kasih mengucapkan ini adalah instrumen daripada evaluasi proses dan juga evaluasi hasil yang Bapak lihat. Coba jadi yang bagus. Sebagian besar Anda sudah mencoba untuk memahami tentang materi pergaulan bebas, tapi ada beberapa orang yang mungkin belum maksimal. Kita tidak mungkin masih ada faktor-faktor lain sehingga menyebabkan beliau tidak berusaha untuk memahami materi. Tapi secara umum Bapak lihat Anda memahami materi ini cukup bagus dan sangat sempurna begitu. Bahkan ada yang sampai nilainya itu sekitar 90-an. Berarti mudah-mudahan ya bukan cuma angka yang kita laksanakan, tapi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa melaksanakan. Oke, nah sekarang karena ini adalah kegiatan bimbingan kelompok, tentu kapan kira-kira kita lagi melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya, tentu dengan topik yang lebih spesifik daripada pergaulan bebas ini. Kira-kira kapan kita laksanakan? Silakan. Minggu besok Pak. Minggu besok. Hari apa kira-kira? Silakan kita sepakati bersama. Hari Jumat. Oke, bagus. Nah, kemudian ya, untuk pekerjaan Anda di rumah, coba untuk pekerjaan Anda di rumah, untuk mengenai pergaulan bebas ini, Bapak harapkan kepada Anda semuanya, coba dulu Anda silakan cari di internet atau di luar sana, Anda sejenis wawancara kecil lah, wawancara kecil untuk kepada orang-orang yang sudah terkena pergaulan bebas, sehingga yang Anda tanyakan nanti, coba Anda ini, yang Anda tanyakan di sana adalah apa penyesalan yang terjadi pada dia ketika mengikuti atau terjerumus kepada program bebas. Dan nanti Anda ditugaskan di rumah untuk
mewawancarai orang-orang yang sudah terkena pergaulan bebas. Oke, bagaimana Anda semuanya? Sudah cukup paham ya? Oke, dan nanti ketika konseling selanjutnya atau bimbingan kelompok selanjutnya kita akan bahas apa sih yang lebih mendalam daripada faktor-faktor mereka terjerumus kepada pergaulan bebas. Oke, kalau sudah mengerti semuanya Nanda, maka tibalah kita di penghujung waktu. Yang pertama tentu Bapak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah hadir pada kesempatan ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Mudah-mudahan Anda lihat Anda belajar dan juga wawasan Anda semakin bertambah, tentu Anda sukses di kedepan harinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan, coba. Oke, yang terakhir yang bisa Bapak sampaikan, jadilah Anda seperti belut, tahu belut? Seperti kata Buya Hamka, walaupun dia di tempat yang kotor, di tempat yang tidak sejuk, di tempat yang sangat terhina, di lumpur-lumpur di depan rumah atau di lumpur-lumpur di tank WC kita, tapi dia memiliki lendir. Kenapa belut itu dipegang itu sangat licin? Karena dia memiliki lendir dalam tubuhnya itu menghindari daripada zat-zat untuk masuk virus atau penyakit ke dalam tubuhnya. Dan lendirnya, diantara ikan yang paling banyak lendirnya adalah belut, makanya sudah dipegang. Itu kata Biham. Artinya Anda harus seperti belut, memiliki pertahanan diri yang kuat ketika orang lain mau mengganggu ataupun orang lain mengajak Anda untuk berbuat negatif. Semuanya tetap semangat dan minggu besok kita berjumpa kembali. Dan mari kita akhiri doa. Silakan Anda Said. Untuk mengakhiri bimbingan konseling kita hari ini dan agar supaya apa yang kita dapatkan dari bimbingan ini dapat menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah. Terakhir kita bernyanyi sayonara. Kita berdiri sama-sama. Berdiri silakan. Sayonara, sayonara sampai berjumpa.